Halo Sobat Dedi, jumpa kembali dengan saya dalam monolog atau solo podcast Dedi Berbagi. Saya tuan rumah solo podcast Dedi Berbagi. Pada episode saat ini dan selanjutnya, saya akan berbagi cerita perihal pengalaman-pengalaman, edukasi, dan berbagai cerita dalam kegiatan sehari-hari. Dan insya Allah cerita serta obrolan-obrolan tersebut bisa menghibur sobat-sobat saya. Halo Dedi Berbagi, jumpa kembali bersama saya Dedi Berbagi solo podcast dalam omong-omong bongkar buku Dedi Berbagi. Ya, kemarin atau beberapa waktu yang lalu kita bicara mengenai buku-buku bongkar buku Dedi yang perihal audit energi, kemudian audit energi untuk menjadi seorang auditor energi, kemudian juga ada energi efisiensi mengenai pengoperasian gedung, chillers, kemudian ada beberapa mengenai hospitality industry, dan sekarang masih juga hubungannya dengan energi. Yang akan saya bongkar adalah sekarang buku mengenai energy management system ya. Jadi bukunya ini bukunya ya. Ada beberapa buku lagi yang akan kita bahas pada malam ini. Ini buku yang pertama adalah Building Energy Management System ya. Jadi ini buku yang mengeluarkan adalah yang ngarang G. Livermore ya. Ini application to low energy HVAC natural ventilation control. Wah, ini bukunya saya nggak banyak baca karena terlalu banyak narasi ya. Jadi ini saya nggak suka terlalu banyak narasi. Nah, ini memang buku buat dipelajari. Isinya Building Energy Management System Application to Low Energy HVAC, bagaimana kita mengelola energi di dalam pengoperasian HVAC. Ini tahun berapa ya? Yang ngeluarin ini Spon itu dari Inggris ya. Saya banyak juga beberapa buku dari Spon. Ini lama juga nih buku, ini second edition tahunnya. Ini Chatterton itu dia mengeluarkan buku-buku mengenai building service ya dari SIPC. Jadi ini juga ada hubungannya dengan SIPC. Saya nggak tahu tahun berapa ini, kayaknya di sini 1992. Ya, kalau dilihat di sini ya 1992. Oke, isinya An Introduction to BEMS. BEMS itu Building Energy Management System. Jadi mengelola energi secara energy management secara otomatik ya, kayak building automation system. Ada di sini jelasan. Jadi An Introduction to BEMS isinya intelligent building, the development of man, perkembangannya, studi kasus, kemudian ada commissioning. Jadi hampir mirip-mirip tapi pengarangnya berbeda. Dan saya suka untuk meng-compare ya, kira-kira mana sih yang lebih mudah dipelajari. Kemudian juga ada mengenai outstation. Jadi ada element of outstation apa ya. Kemudian intelligent outstation, kemudian microprocessor, memory, operation, direct digital control, DDZ ya. Ini adanya di BMS ya. Direct digital control, input unit, sampling, outgoing, section. Oke ya. Jadi nih banyak nih. Tapi semuanya bentuknya narasi semua ya. The BEM central station, ya, sensor, and then respond. Jadi semuanya terus building, heat loss and heating, compensation, optimizer control. Jadi semua
mengenai building energy. Banyak banget ini sini ya. Hampir 508 halaman. Natural ventilation and its control, monitoring, targeting, banyak ya. Ini mengenai manajemennya, forward, ini bukunya. Ini preface lah ya, ini ini dulu bekas saya kalau baca selesai tempelin sini. Ini sih saya baca teman nggak sampai habis, cuman nggak begitu detail dipelajari beberapa. Biasanya kalau yang saya pelajari serius itu saya bawa pakai mark ya. Ini introduction to BEM. Sebab ada lagi buku yang lebih teknis ya. Bukunya lebih teknis, lebih praktis ya. Ini juga sebetulnya praktis ya. Ini ada shell and core ya, shell and core. Kemudian ini BEMS ya. Jadi saya kalau ini mesti baca lagi nih untuk memperdalam, dan ini masih update lah kalau mau dipakai untuk sekarang ya. Ini isinya datanya nih, bukunya. Oke. 508 halaman. Ini apa ini mengenai microprocessor or CPU. Jadi ini kebanyakan sistem mengenai building energy management, kontrolnya ya, bagaimana kita mengotomisasi, kontrolnya bagaimana, di mana taruhnya, sensingnya gimana. Nah ini hitung-hitungannya, waduh pusing dah kalau udah begini ya. Ini buat anak sekolahan nih, bukan anak-anak di lapangan, tapi kita wajib tahu lah ya, minimum tahu dan bagaimana prosesnya sebuah building energy management system dibuat, apa saja prosesnya, apa saja ya alat-alatnya, cara ngitungnya ya. Minimum jangan terlalu bego-bego amat lah. Ya ini juga sama, oke. Natural ventilation juga ada sini, bagaimana kontrolnya, hubungannya dengan HVAC ya. Oke. Oh ini ada gambarnya ya kan mengenai ventilasi. Ada ini di Anglia, ini di Inggris ya, Anglia Polytechnic. Kemudian ini Street of John Calvert City Technology College. Bagaimana mereka menggunakan natural ventilation atau ventilation, mechanical ventilation. Dilihat arah anginnya ya kan. Ini mesti ya pelan-pelan bacanya lah ya, di pelan-pelan. Ini tahun ya 10 tahun yang lalu lah. Oke, kita cari lagi buku yang lain ya. Ini apa nih? Oh ini sistem ya, chiller sistem, pompanya. Ini apa nih? Oh boilers, monitoring and targeting, monitoring ya. Oke, ini bukunya yang ngeluarin Spons itu saya banyak, ada beberapa buku Spons bagus-bagus ya. Ada buku ini theoretical sekali, oke. Kita Energy Management for and Conservation Guide ya, nah ini lebih oke nih. Ada hubungannya nih, jangan yang tapi apa? Nih, matiin dah silau. Ini yang ngeluarinnya, ini karena ini salah satu institusi perhotelan, produced by American Hotel and Lodging. Jadi ini AHCA ya, ini biasanya American Hotel and Lodging Foundation. Ini banyak ke orang-orang Indonesia yang GM atau Food and Beverage itu mengambil sertifikasi di sini ya. American Hotel and Lodging Association. Dia namanya AHAM ya. American Hotel and Lodging Association. Nah, ini bukunya, ini khusus emang energinya buat di hotel ya. Jadi agak cocok lah, dulu emang karena saya beli
Emang urusannya saya mau hubungannya dengan karena di hotel ya. Dan ini emang targetnya buat engineer di hotel ya. Isinya ini appendix dulu. Isinya itu public areas and office, ini mengenai lighting ya. Jadi memang dia menyinggung ini ada part 1. Ini mengenai apa ya, part 1 itu ini langsung appendix ya. Part 1. Oke, lanjut aja deh. Part 1 public area, kemudian Energy Management System EMS ya. Sekarang kan juga ada BMS, dulu udah ada dari dulu. Energy Management System, kemudian Energy Management and Conservation and other opportunities. Nah, ini tabel konten ya, isinya part 1 create an energy management program. Part 2 tools and energy management program. Part 3 energy cost saving. Jadi ini memang lebih praktis ya, lebih praktisi. Nah, ini yang ngeluarin sama AHMA, American Hotel and Manager Association. Oke. Kan banyak kayak HRMA, certified human resources, ada certified food and beverage. Itu dari AHLA. Engineering and Environmental Condition AHLA at Golden. Ini komitenya ada langsung ya. Nah, create an energy management program. Wah. Kita harus buat energy management team, kemudian energy management budget, staff training, insentif program. Jadi kalau memang mau hemat energi, ada program kita harus punya insentif. Jadi orang-orang semangat. Jangan suruh hemat energi cuma dikasih salam terima kasih, dikasih plakat doang. Ya, jadi ini energy management team kita harus bentuk. Purpose of energy management team is to educate staff about energy management method and technology. Implemented energy project and their each department. Implement incentive and renew program for each department. Jadi ada insentifnya kalau departemen punya ide mengenai penghemat energi ya kita akomodir dan kita kasih insentif. Energy management budget cost, labor cost for historical and diagnosis energy audit ya. Benefitnya reduce cost for the purchase fuel, reduce cost for water. Jadi hubungannya ini banyak ya. Labor cost achieve. Jadi ini cost-cost yang ada dalam energy management budget tuh. Labor cost achieve inisiatif kalau dia dapat achievement, labor cost, equipment cost, preventive maintenance, equipment cost, achieve critical activities, cost of audit, labor cost for training. Jadi harus ada trainingnya dan itu dimasukin dalam energy management budget ya. Jadi jangan suruh seorang hemat mulu tapi nggak dikasih insentif. Nah, ini reduce cost of water, reduce maintenance cost, extended equipment lifetime. Jadi kalau kita melakukan program energy management system itu kita bisa improvement employee moral, kemudian extended equipment lifetime, improve awareness of operation. Jadi banyak lah. Ini saya dulu sih baca-baca. Ya, empowering, staff training, incentive program, jadi ada di sini semua cara-caranya, ya kan? Dan ini kita diimplementasikan juga, oke? Gas incentive program, jadi kalau gas juga ada yang ikut dalam program mengenai energy efficiency, dia dapat insentif, upaya. Macam-macam lah, kasih wine atau kasih free lunch atau apa, sehingga memang semangat. Tools of Energy Management Program, ada toolsnya ya kan.
Historical energy audit is concerned with analysis of property energy use in the past, thereby providing a viable basic for improving efficiency and reducing requirement in the future. Itu bahasa apa ya? Inggris kan. Nah ini historical audit, jadi kita harus punya data-data historinya energi dari beberapa tahun, apa tahun lalu, apa 2 tahun yang lalu ya. Sehingga dari situ kita bisa melihat ya, apa yang harus kita kerjakan, mana yang bisa bikin efisien. Diagnostic of energy audit. Kemarin kan kita ngomongin mana energy auditornya, ini kita melaksanakan dalam sebuah hospitality industry, ya, terutama hotel. Ini memang khusus buat hotel. Daily record. Nah, record itu penting ya kan untuk kita tahu nanti load profile. Kalau kita nggak pernah merecord, ya ada istilah if you not measure it, ya kita nggak bisa memanage ya. Kalau kita nggak mengukur, kita nggak bisa memanage. Ya. Jadi kita harus mengukur untuk bisa mengelola energi tersebut. Nah, ini yang mana? Hotel location, ya, persen revenue, dolar. Nah ini resort hotel ini mengenai cost-costnya ada beberapa ya. Ini datanya dari American Hotel Association, jadi ini valid lah. Street Hotel, New England, North Central, South Atlantic, jadi ada harganya. Bahasa kok. Oh tadi minum kali, oke. Kita lanjut aja. Full service hotel, percent of revenue 3%, percent of available room. Oh, ini harga-harganya ya. Jadi nanti buat kita ngitung kira-kira oke nggak kita melakukan energy management, energy cost saving, hot climate, cool climate. Hot climate kita bisa hemat fuel 20-40%, electricity bisa 60-80%. Cool climate electricity-nya 24%, fuelnya 60-80%. Jadi kebalik ya, perbedaan hot climate sama cool climate. Lighting, turn off gas room, ya ini umum ya, kalau mau menghemat energi, matiin lampu, HVAC, adjust HVAC system in unoccupied room, makanya kalau ini bisa dinaikin temperaturnya 26, kalau roomnya kosong bisa diprogram kan, itu diprogram humidity-nya agar supaya room kita itu tetap bagus ya, dari humidity-nya di-maintain agar kamar kita tidak rusak ya. Tidak rusak, nggak bau, tidak deteriorate, wallpapernya, karpetnya juga dengan daripada ini kita matiin ya, jadi itu tidak dianjurkan. Remove, close, replace, ini cara-caranya lah ya. Building envelope, install insulation glass on high exposure, jadi kalau dinding yang terkena matahari yang sangat panas kita harus eliminate dengan shading atau dengan kaca yang itu macam-macam lah ya. Ini salah satu teori yang mereka sarankan. Kita lanjut aja ya, karena ini teknis ya, jadi ya, sebutnya bagus ya. Kalau cuman ini nggak ada soft copy-nya nih. Saya pernah cari soft copy-nya ini, regulation, water usage ya. Ini ada, kalau benchmark-nya kan kemarin ada tuh penggunaan hotel di environmental ITP ya, itu ada benchmark-nya. Ini pelaksanaan teknis, di sana juga kemarin ada pelaksanaan teknis. Ini lebih energy management system EMS, computerized energy management system, gas room control technology, cogen system. Jadi kalau mau hemat juga pakai cogen. Kita cogennya apa ya? Mesti dipikirin juga. Dulu sih kalau kita pakai genset bisa dipakai tuh dari exhaust ya.
while energy management system can be comparatively expensive to buy and install, the payback can be short based on the resulting energy saving. Okay. Kemudian ini apa lagi nih? Energy management and conservation other opportunities, peluang-peluang lah yang ada dibahas. Kemudian ini sih glossary, dari mana aja ini data-datanya diambil. Kemudian ini diagnosis energy checklist, ini tabel-tabel untuk pemeriksaan ini perlu ya dipakai ya, bisa dipakai. Ini coba saya lihat apa sih checklistnya ini. Lighting, fixtures, ini banyak lah ya, departemen engineering, housekeeping, ada masing-masing siapa yang ngerjain ada di sini semua ya. Ini buat checklist bagus. Oke. Kemudian ini semua ada departemen ya, ini bagus banget nih. Engineering coba kita buka aja. Engineering ini kita buka ya. Coba kita buka. Soalnya dilebarin agak susah nih. Oke, ini apa sih maunya nih? Oke, nah nih. Kitchen water usage, insulation, hot, ini buat checklist ya, hot and water, pipe, cek, udah dicek enggak, ada di ini nggak laundry facility-nya, insulationnya juga dicek ya. Ini laundry facility, jadi satu-satu nih. Ini memang khusus buat hotel ya. Coba ini apanya? Engineering, public area, building envelope, kitchen, appliances, HVAC, all HVAC filter inspected. Nah, ini checklist ya. Sebelum kita melakukan data-data ini, kita harus kita cek keadaannya bagus, apa jelek, ada improvement apa enggak. Oke. Ini tadi ini, kemudian ini energy consumption form. Ini form-formnya dulu saya ngambil juga dari sini nih. Ya. Karena emang disediain ya, rata-rata kan juga pakai hotel-hotel ya. Ini yang manual, sekarang juga di computerize. Ya. Kabelnya. Januari, Februari, quarterly. Ini apa nih? Coba ini saya dulu pernah pakai juga tapi lupa ya. Ini mengenai energy consumption and utility index. Oh, ini dia. Electricity unit high, KWH ini KWH. Use unit cost berapa nanti ya. Ini bagus lah menurut saya sih. Saya banyak juga mengaplikasikan ya. Tapi udah lama banget ya. Sekarang mah boro-boro ngurusin begini. Udah jadi pensiunan, tapi kalau ada yang nanya ya kita kasih saran. Utility rate memo. Ini internet resources. Ahla and energy conservation tips. Nah, ini tips dari mereka nih. Checklist for improve energy. Jadi ada tips-tipsnya. Gimana cara ini isinya, background, acknowledge qualifier, use this report, comparing your property and benchmark this report, interpret benchmark comparison, benchmark result in mid-scale food. Nah, coba lihat. Apa sih benchmarknya yang dia maksud? Saya lupa ingat. Oh, ini ada BTU. Tapi nggak ada tabel ya. Harusnya ada tabelnya. Oh, ini cara ini. Oke.
steam. Ini buat laporan mengenai energi. Ya, kemudian dibuat grafik supaya kita bisa menganalisa ya. Mid scale with food and beverage BTUs. Jadi kita harus tahu kalau kita punya alat-alat ukur semuanya. Restoran itu kita bisa tahu berapa sih satu packs food cover itu listriknya, seperti di hotel saya itu pasti saya tahu. Ya, jadi berapa satu packs itu energi yang dipakai, gas yang dipakai, air yang dipakai, elektrik yang dipakai, sehingga kita bisa betul-betul ikut bertanggung jawab terhadap seluruh operating, bukan hanya engineering aja. Oke, ini energy management and conversation guide yang ngeluarin American Hotel and Lodging Association Regulatory Affairs Department. Oke. Waduh, ini buku energi yang 31 juz. Ya, ini. Gede banget itu. Energy Efficiency Manual. Ya, ini buku energi efisiensi ini terkenal nih buku ya, banyak. Donald R. Wolfinghoff. Wah, 400 cara untuk menghemat energi dan uang with rating. Wah, ini easy to use for everyone, buat semuanya bisa pakai, complete, up to date, quick payback. Nah, bener nggak? Ya kita harus pelajari ini. Energy Institute Press yang ngeluarin. Ini terkenal nih, Donald R. Wolfinghoff. Ya mungkin ini juga ada ini soft copy-nya saya nggak tahu sih. Nah ini sih bukunya ya tuh. Menarik ya, saking tebelnya ini caranya kayaknya pusing juga nih. Baca gini gimana, harus ada megangin. Oh, Energy Institute Press, Wheaton, Maryland. Ini for everyone, kata Donna Rolf Wolfinghoff. For everyone who use energy, pay for utilities, control energy usage, designs, and build in understand in energy and environmental preservation. Aduh, berapa halaman nih? 1400 ini 31 juz ini. Kalau hatam ini udah jadi propeller energi ya. Ini isinya berapa? Waduh, lihat nih. Isinya table content, boiler plant, chiller plant, service water system, air handling unit system, minimize duration of operation. Ini detail banget. Benar, jadi kita bisa ambil section per section mana yang kita mau. Chiller plant, umpamanya equipment, scheduling and operating practice. Nah, ini dari section 2, 237 sampai 200 halaman, bro. Kalau air dikit nih, reducing service water itu zaman 49 30 halaman. Yang chiller ini hampir 200 halaman. Boiler juga 200 halaman ya. Wih, pusing juga nih. Tuh lihat tuh. Ya, ini yang chiller plant. Oh, dari 237 sampai 405, ya 200-an lah. Coba nanti kita lihat deh. Dulu sih saya udah lihat nih. Karena udah lupa ada air handling unitnya. Dulu berhubungan dengan ini lah. Kemudian ini room conditioner, self-contaminate. Building insulation, waduh. Ini ada building envelope juga, lighting. Mechanical equipment boiler type. Coba kita cari yang halaman tadi yang chiller aja ya. Yang hubungannya dengan paling besar energi di hotel atau di gedung, yaitu chiller plant 230 gitu. Kita cari nih halaman 237 mana nih, ini satu ini 123, ini boiler nih tulisannya nih.
237 ya? Belum. Mana? Lupa. 237, waduh. Bacanya juga sama. 237. 237. Nah, ini, chiller plan section 2 ya. Isinya apa? Equipment scheduling and operating practice. Optimum operating temperature. Kondenser, jadi ini ada nih detail ya. Nanti saya mau ini nih cari apa yang udah ada, saya punya soft copy-nya. Saya mau breakdown per section sehingga mungkin kalau ada teman-teman yang mau share boleh. Equipment scheduling and index of measurement. Oke, ini dia. Install automatic chiller scheduling control, jadi dia maunya di schedule kan. Ini ada caranya selecting scorecard-nya. Nanti berapa, ini sangat praktis ya kan nih. Ini BC, oke. Use automatic control to shut down entire chiller plant. Nah, kalau nggak dipakai ya. Ini contohnya limit operated chiller plant based on temperature enthalpy. Jadi mengontrol chiller plant sesuai dengan situasi udara luar. Kalau panas, kalau dingin dia adjust sendiri mengurangi beban. Tapi ini harus agak serius nih. Gambar cooling tower nih. Wah, cooling tower ini kalau ini modelnya kayaknya 1000 tonan cooling tower. 1000 ada 5.000 ton. Ini ada 400-an ya. Kalau 20% kita ambil dari beban. Oke, ini apa ya? Judulnya nih. Turn off and isolate heat rejection ya. Ini mengenai cooling tower equipment when corresponding chiller turn off. Nah, jadi dia bilang mengatur agar ini cooling tower heat rejectionnya itu menyesuaikan dengan beban ya. Kalau chillernya off dia juga berkurang, mungkin pakai variable speed drive atau pakai sensornya suhu gitu. Sebenarnya udah normatif. Tapi kalau nggak dijalanin ya cuma asin juga. Kadang-kadang kita udah pasang automation tapi akhirnya di manual juga karena mungkin kita kadang-kadang belum paham, belum mengerti betul mengenai dampak ya. Ini caranya mengenai chiller plant, modelnya ada primary, secondary, kemudian ada timnya parallel chiller water pump, ini ada series chiller water pump ya. Macam-macam ada benefit sama ada kerugian dan keuntungan. Nah, ini di ya. Ini cara-caranya. Ini return, balancing valve, ini reverse return nih kelihatannya. Oke, two-way valve. Rating, kita buka dulu ratingnya D, itu B. Optimum operating temperature. Nah, ya. Ini ya buat yang chillernya 200 halaman sampai berapa tadi 400 berapa? Coba gue beli. Install variable pitch propeller pro. Nah ini ada lagi. Jadi propellernya ya bisa di pitch, bisa muter sendiri kan. Propeller itu kan biasanya bisa di adjust ya. Biasa maksimumnya tuh 60 derajat. Kadang-kadang settingnya mungkin 45. Nah kadang ini bisa dia pitch-nya itu bisa di variabel. Jadi fan-nya itu bisa ya, mengurangi energi lah. Tapi ya lumayan juga nih, jarang kita pakai ya. Sekarang kita pakainya variable speed drive aja, fan-nya aja, motornya yang dikurangin. Speed-nya diatur disesuaikan dengan suhu atau beban dari chiller sendiri. Kalau ini install variable pitch propeller, jadi propellernya bisa gini ya, propellernya bisa pitch-nya. Bisa diatur secara otomatis. Install dual multi speed motor. Motornya pakai dual speed, itu jarang lah.
Ini sekarang mah udah modenya variable speed drive, bos. Nah, ini apa nih? Water distribution of orifice across roof of cooling tower. Oh, ini dia orifice-nya di sini ya. Install screen heat rejection unit minimize debris. Oh, jadi apa, ngurangin apa supaya kotoran nggak masuk ke dalam. Ini air cooled, yang ngomongin air cooled. Gravity flow cooling tower ensure proper water distribution. Nah, ini juga penting ini. Kadang-kadang kita nggak concern distribution air yang ada di dalam wash basin ini keluarnya merata gitu kan, sehingga begitu di reject itu heatnya merata. Jadi jangan ada yang ngumpul di satu tempat. Kira-kira gitulah, ini lagi dibongkar cooling tower operating with. Oke. Ini semuanya mengenai cooling tower. Oh, ini mengenai dampak ya daripada turbulence kalau anginnya itu. Nih, kalau gini nih bad nih. Ini masuk ke sini, ini ada tinggi, dia balik lagi short circulation. Ya, di sana, ini dari sini masuk. Ya, short sirkulasi ini lumayan ya. Ini dibuka nih ya. Di hotel saya nih waktu itu yang di Mulia kita buka di tengahnya itu juga dari sini nih, kalau nggak salah saya baca dibuka tengahnya kan. Waktu itu ketutup karena kalau terbuka jelek kelihatannya cooling tower. Arsitek mobilnya owner nggak mau, jadi kita cover, ada louver di sini, tapi akibatnya sirkulasi udara kurang. Nah, kita buka sini fair, tapi kalau mau bagus, nah ini kita pakai cerobong ke atas ya. Nah, ke atas melewati ini nih garis, sehingga dia keluar, dia nggak short sirkulasi. Ini good nih. Kan. Jadi ini louvernya agak besar, ya udah masuk ke sini, keluarnya juga louver juga. Jadi jangan pakai padat, louver jadi bagus. Better ya dia atasin aman sehingga dia tidak terhalang oleh dinding atau apa ya. Tuh, banyak lah ya. Contoh-contoh dan banyak udah dipraktekin lah. Nih yang jelek nih. Dinding ini better ya kan ke atas, tapi tetap aja ada short sirkulasi. Kalau bisa jangan ada short sirkulasi. Wah, ini dua pompa ya. Ini masih halaman berapa nih? Oh, masih ini chiller juga, chiller paling, tapi ini urusannya pompa sampai 400 ya. Waduh, banyak amat nih. Oke, panjangan ya ngomongnya. Ini bisa berapa minggu ini ngomongin ini, tapi kita singkat aja. Ini air, oke. Pokoknya ini urusannya energi lah. Jadi seperti teman-teman ketahui ini berapa? 1.800, 1.000 berapa ya tadi ya? Ini sampai akhir sini, aduh, bukanya aja setengah mati. Easy to order, telepon, internet, order by mail. Ini dulu saya kirim email, harga juga mahal, ongkosnya mahal. Karena badannya berat, bukunya berat, 522. Aman, oke nih. Ada VAV, dual duct, oke. Udah cukup lah. Kita bahas ini, nanti kita bahas lagi yang lain ya. Cooling tower tadi, oke. Ini adalah Energy Efficiency Manual. Wah. Buku pedoman energy efisiensi. Intinya easy to use for everyone. Ini easy to use for everyone, completed, up to date, quick payback. Energy Institute Press. Ya, ini buku saya. Boleh beli. Lama juga dulu, oke. Jadi ini buku mengenai
omon-omon bongkar buku mengenai energi semuanya. Tadi ada yang dari hotel, ada yang buku mengenai building managementnya ya. Tadi ini juga, ini yang terakhir ini, lihat tuh bukunya tebalnya nggak? Lihat tuh. Kayak kamus ini ya, bahasa Indonesia yang oke, di sini disebutnya. Ini buka nih, balikin. Oke. Apa dia bilang? Cut energy cost and protect the environment while improving comfort, safety, and reliability. The energy efficiency will help you to fix the right improvement for your building or plan. Become an expert. Wah, kalau baca ini 1200 halaman, Anda bisa jadi expert. Avoid expensive mistake. Nah, jangan sampai membuat kesalahan yang mahal. At last, 20 years in preparation, 20 tahun ya dia prepare ini. 20 years in preparation, this manual organized the entire field in energy field using 400 logically group measure with hundreds example and illustration. Makanya teman-teman harus menghargai hak cipta seseorang. Orang bikin buku ini 20 tahun mempersiapkannya. Terus kita mau enak-enak aja gitu. Copy, sebar-sebarin tanpa ada tanggung jawab. Ya. Jadi buku ini dibuat oleh si Donald Wolfinghoff R. Itu 20 tahun dia mempersiapkan buku ini. Dan kita harus menghargai hasil daripada buku. Kita pelajari boleh, tapi kalau jangan sampai di orang kalau mau lihat harus beli gitu ya, atau jangan mau bajak. Ya. Oke. Tuh 20 tahun loh, gila. Oke. Ini komen-komen yang Steve James ini, Henry R. Berger, The Corporate Press. Oke. Mungkin sementara itu aja dulu ya teman-teman ya. Jadi saran saya supaya saya karena dengar ini di belakang ada 20 tahun dia preparation buku ini, jadi kita harus betul-betul menghargai karya cipta seseorang. Oke, sementara itu saja dulu teman-teman dari saya, dan nanti kita lanjut lagi dengan bongkar buku. Mungkin yang lain tuh, yang lain nanti mengenai yang akan datang. Kita coba mengenai bongkar buku-buku mengenai plan, ya. Plan engineer atau facility management. Ya. Ada beberapa buku facility management yang dibuat baik oleh McGraw-Hill maupun R.S. Min ya. Dulu saya banyak membeli buku dari R.S. Min, itu construction company, yang dia mempunyai metodologi untuk menghitung segala macam secara mudah. Oke. Untuk teman-teman, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi di lain occasion atau dalam kesempatan. Ya, salam dan mudah-mudahan bermanfaat. Omon-omon mengenai bongkar buku, Dedi berbagi. Sampai jumpa. Halo Sobat Dedi, itulah akhir cerita atau obrolan monolog pada episode saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, serta jangan lupa meninggalkan pesan atau saran Anda agar saya bisa memperbaiki isi dari monolog saya pada episode yang akan datang. Salam dan sampai jumpa kembali.